Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Apa kabar hari ini? Masih sehat? Dan akan tetap sehat tentu saja. Ingat, dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saat ini kita sedang belajar prinsip nutrisi komprehensif 7K. Dan saat ini, hari ini, kita akan membahas secara spesifik prinsip yang kelima, yaitu prinsip keteraturan. Perlu saya ingatkan kembali bahwa semua prinsip-prinsip ini tidak berdiri sendiri-sendiri. Semuanya akan saling terkait satu dengan yang lain. Keteraturan memiliki makna makan secara teratur pada jam makan yang tetap, yang sama setiap hari, dan tidak makan di antara jam makan. Apakah hal ini perlu dan apa bukti-bukti ilmiah yang sudah ditemukan sesuai dengan prinsip ini? Makan teratur pada jam makan yang tetap sebenarnya adalah bagian dari cara atau metode pengaturan kuantitas makanan. Karena dengan mengatur atau dengan makan teratur pada jam makan yang tetap, maka secara otomatis diharapkan kuantitas jumlah makanan akan dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Sekitar 150 tahun yang lalu, Ellen G. White dalam tulisannya sudah menyampaikan bahwa saya mendapat satu pekabaran untuk disampaikan kepadamu. Makanlah secara teratur, tepat pada waktunya. Dengan kebiasaan salah dalam hal makan, engkau mempersiapkan dirimu untuk penderitaan di kemudian hari. Keteraturan dalam hal makan haruslah ditanggapi dengan serius. Janganlah memakan apa-apa di antara jam makan. Jajan berbentuk apapun seperti kacang, buah-buahan, atau makanan apa saja. Kebiasaan makan tidak teratur akan merusak keserasian cara bekerja alat pencernaan, sehingga menurunkan tingkat kesehatan dan kegembiraan. Nah, saudara-saudara, keserasian, apa yang dimaksud dengan keserasian di kutipan ini? Keserasian yang terganggu, ini akan kita pelajari di dalam penelitian-penelitian pada materi ini. Kemudian selanjutnya, Nyonya Ellen G. White pada kutipan yang lain, tetapi nadanya sama, menyatakan bahwa keteraturan dalam hal makan adalah satu hal yang penting. Haruslah ditetapkan waktu tertentu untuk makan pagi, siang, dan malam. Pada saat ini, biarlah setiap orang memakan apa yang diperlukan tubuh, artinya bukan juga dalam jumlah yang sangat besar. Dan jangan lagi memakan apapun sebelum jam makan yang berikut. Penelitian-penelitian yang akan kita lihat berikut ini akan menjelaskan tidak makan apapun, ini apa artinya? Apa istilah nutrisi modern saat ini terhadap pernyataan dari Nyonya Ellen G. White? Kita akan pelajari pada materi ini. Menariknya adalah ilmu pengetahuan ini kan ditulis 150 tahun yang lalu. Tetapi ilmu pengetahuan baru mulai membuktikan bahwa keteraturan makanan ini penting dan memiliki berbagai manfaat kesehatan kurang lebih 50 tahun belakangan ini. Dimulai dari penelitian Fabry dan kawan-kawan yang dipublikasi pada tahun 1964 tentang frekuensi makan, kaitannya dengan kelebihan berat badan, naiknya kadar kolesterol, dan berkurangnya toleransi glukosa di dalam tubuh. Sejak saat itu, penelitian-penelitian dengan berbagai metode, variabel, subjek, dan hasil
yang diharapkan terus dilakukan bahkan sampai saat ini. Kita mungkin pernah mendengar beberapa anjuran bahwa lebih baik makan sering karena memiliki efek menguntungkan terhadap penurunan kolesterol dibandingkan dengan makan hanya 2 atau 3 kali saja. Tapi kemudian ada penelitian-penelitian yang lain yang menunjukkan bahwa lebih baik 2 atau 3 kali dibandingkan dengan makan sering untuk mengendalikan gula darah dan lain sebagainya. Mari kita lihat perkembangan penelitian terkait dengan frekuensi makan ini. Ellen G. White dalam tulisannya sekitar 150 tahun yang lalu menyarankan makan teratur 2 atau 3 kali sehari. Pendapat beliau ini tidak pernah dapat dibuktikan kebenarannya selama bertahun-tahun. Walaupun akhirnya penelitian-penelitian yang terakhir ini akhirnya mulai menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nyonya Ellen G. White adalah benar. Pada awalnya, sekitar tahun 1135 sampai 1400-an, Moses ben Maimon atau Maimonides mengeluarkan satu istilah eat like a king in the morning, a prince at noon, and a peasant at dinner. Hal inilah kemungkinan yang menjadi dasar awal sehingga budaya barat memiliki semacam tradisi membagi waktu makan menjadi 3 bagian, yaitu breakfast, lunch, dan dinner. Dari patokan ini, para ahli gizi kemudian menambahkan 2 kali snack di antaranya dengan alasan untuk mengontrol nafsu makan. Dan kemudian kebiasaan ini menjadi semacam standar, 5-6 kali makan per hari. Namun demikian, berapa kali makan per hari ini sebenarnya tidak memiliki standar yang universal. Awalnya diketahui bahwa orang-orang Romawi kuno itu hanya makan besar sekali sehari, dan itu dilakukan sekitar jam 14 sore hari, di mana mereka menyebutnya sebagai kuna. Dan mereka meyakini bahwa kalau makan lebih dari 1 kali sehari tidak sehat. Walaupun demikian, mereka sebenarnya, itu yang saya sampaikan tadi, mereka makan besar jam 4 sore. Tetapi sebenarnya mereka makan pagi, ya, yang disebut dengan intaculum, dan juga mereka makan siang yang mereka sebutnya sebagai prandium. Tetapi makan pagi dan makan siang ini jumlah makanannya sangat minim dan dimakan dengan sangat cepat. Ya, jadi mungkin hanya seperti snack aja kita di era modern seperti sekarang. Setelah itu mulai masuk pengaruh-pengaruh keagamaan yang kuat, yang mulai mempengaruhi kebiasaan makan yang 1 kali makan besar ini. Dan kemudian muncullah istilah breakfast untuk makan pagi, yang berarti break the night's fast. Ya. Setelah mereka berdoa semalaman, maka kemudian mereka makan di pagi hari. Break the night's fast. Yang menunjukkan bahwa waktu makan ini adalah makan yang pertama setelah malam hari. Dan setelah itu makan pagi ini terus diteliti sampai pada kesimpulan bahwa ternyata itu begitu penting untuk kesehatan seseorang. Nah, makan malam sendiri itu mulai menjadi populer setelah ditemukannya artificial light, yang mulai ditemukannya lampu yang memungkinkan seseorang untuk makan setelah matahari terbenam. Inilah awal mula sehingga akhirnya mulai ada makan malam dan akhirnya keterusan sampai sekarang. Bahkan setelah akhirnya dalam 1 hari bisa kita maksudnya bisa terang dalam 24 jam. Akhirnya pola makan itu pun menjadi bukan hanya malam hari, tapi bisa sampai tengah malam. Bahkan bisa sampai menjelang pagi. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat sangat berharga. 10